بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, Ustadz Ahmad Humaidi, apa kabar? Sehat ya Ustadz ya? Berkah terus, mudah-mudahan Ustadz bisa terus menebar ilmu karena bagaimanapun juga eh, kita sering sekali masuk ke dalam, kalau Ustadz, saya sering sekali masuk ke dalam kondisi, bener nggak sih yang saya lakukan gitu ta? Betul nggak keputusan saya ini seperti itu? Karena sahabat semua, Pak Joko, hidup saya ya paling tidak saya sendirilah. Saya merasakan bahwa semua yang Allah berikan ini adalah ujian. Wabalawnahum bil hasanati wasyayiat. Allah menguji kita dengan kebaikan dan keburukan. Artinya seluruh hidup kita adalah ujian. Allah lahirkan kita bersih, kemudian Allah tempa kita dengan beragam ujian, sampai pada akhirnya mereka yang mampu melalui perjalanan ini dengan baik akan pulang kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang tetap selamat, sehat, seperti itu. Nah, bagaimana mensikapinya nanti Ustadz Ahmad Humaidi akan menjelaskan sepenuhnya. Yang jelas, kalau saya sedang menghadapi suasana itu, suasana di mana saya merasa, ini salah nggak ya? Ini benar nggak ya? Muncul saat usia mungkin ya, keraguan-raguan tuh hadir pada perjalanan hidup ini. Keraguan-raguan tuh hadir, kehati-hatian, merasa sama sekali merasa tidak memiliki apa-apa ya. Ya Allah, atau mungkin karena sudah mulai pelupa juga gitu kan, sampai lupa terhadap penderitaan, asa gembira, weh hidup teh, tah. Yang jelas bahwa apapun adanya adalah ujian, bahkan ketika kita keluar rumah, ketemu dengan sahabat, dengan tetangga, dengan siapa juga adalah ujian. Ya ujian bagaimana saya bersikap, kemudian ujian bagaimana memanfaatkan semua itu untuk ibadah saya. Dan juga ujian bagaimana saya mendapatkan hikmah dari apa yang terjadi di depan mata dan telinga saya. Seperti itu. Kenapa? Karena Masya Allah, kalau saya harus apa namanya mendapatkan kebaikan saja, tentu saya akan sangat sadar saya bukan raja, saya bukan pangeran yang luar biasa ya, yang harus dihargai oleh rakyat, tidak. Tapi sengaja Allah berikan keburukan kepada kita ya, Bu Emilia, Bu Emma, diberikan keburukan, dipertontonkan kepada kita keburukan, bukan kita bertugas untuk merubah yang buruk itu jadi baik. Yang pertama sekali ku anfusakum, diri kitanya dulu dibuat jadi baik karena keburukan itu. Rugi rasanya kalau kita sudah menyaksikan, mendengar, menyimak keburukan, kemudian kita tidak mendapatkan apapun yang baik untuk kita. Kita hanya mendapatkan kesal saja, kita hanya akan mendapatkan marah saja. Ya Allah, rugi sekali. Nah, sudah mulai masuk ke wilayah itu, Ustaz. Jadi sudah keburukan itu sudah saya jadikan sebagai guru yang menjadi alat uji, yang menjadi penguji atau ngetes ya, sejauh mana saya memiliki kesehatan mental, kesehatan hati. Saya tidak akan berikan hati kita ya, Pak Dr. Mad Ali, ini dari UIN Surabaya, kalau nggak salah saya ingatin Pak Dokter. Selamat datang dari Jawa Timur. Mudah-mudahan apa namanya semua yang kita dapatkan itu betul-betul menjadi ilmu. Suami istri misalnya, insya Allah besok ada acara di alumni SMP 14, di sini ada alumni-alumninya. Kita akan kumpul di Masjid Al-Ikhlas berbicara tentang membina rumah tangga di era digital, gitu kan. Kemudian juga siangnya akan bertemu di Majelis Nurul Nisa tentang kajian tentang rumah tangga. Ini khusus, sebetulnya nggak khusus sih. Umumnya saya ajaknya khusus untuk suami istri.
tapi banyak juga yang datang sendiri. Nah, itu. Nah, tentang rumah tangga juga. Kenapa? Karena skrap perjalanan rumah tangga kita itu adalah perjalanan di mana pasangan kita harus membahagiakan kita. Egois pisan, ya kan? Istri saya harus membahagiakan saya, egois sekali gitu. Kenapa harus dia yang membahagiakan saya? Biar Allah saja yang membahagiakan saya. Saya akan mendapatkan banyak manfaat dari istri tentunya. Baik buruknya istri atau pasangan adalah ilmu yang memberikan hikmah kepada kita untuk menjadi terhormat di hadapan Allah. Bu Emma diuji oleh anak-anak misalnya, nauzubillah min dzalik. Bu Emma tidak akan marah pada anak-anak karena hati Bu Emma tidak dititipkan kepada kelakuan anak-anak. Silakan saja anak-anak mau seperti apa. Tugas saya sebagai ibu hanya memberitahu, jangan gitu, itu tidak bagus. Tidak dibawa, tidak baper ya, tidak masuk hati. Sudah, hati saya hanya untuk Allah kok, bukan untuk kalian. Maaf, mama nggak tersinggung oleh kelakuan kalian, silakan saja. Kalian mau, tapi hadapi semuanya di hadapan Allah nanti seperti apa, tugas mama hanya memberitahu saja. Mungkin akan seperti itu. Nah, jadi ini tentang kelakuan, belum lagi ujian. Sering sekali bencana alam yang ikut bicara Ustadz Ahmad Humaydi ketika bencana alam itu terjadi itu para dukun, para artis atau tokoh-tokoh LGBT yang tidak tahu sholat. Dia langsung menerjemahkan tentang fenomena alam ini. Dan kita semua menyimak di media sosial ya. Ya Allah, dia ngerurut deh. Nyanyi bener cek si Anu. Padahal dia tuh tokoh LGBT gitu kan. Tidak seperti itu. Kita tetap akan mengembalikannya kepada Allah. Bahkan setiap apa yang kita miliki akan pergi, akan hilang. Siapkah kita dengan kepergian milik kita itu? Setiap yang datang akan pergi. Tadi kata Bu Dele seperti itu. Setiap yang datang akan pergi. Siapkah kita dengan kepergian itu, dengan perpisahan itu? Kan itu. Jadi, Masya Allah, ujian ternyata membuat kita, kalau seandainya Ustadz Ahmad Humaydi berusia panjang, maka ketika masa muda saat ini digunakan untuk betul-betul belajar mematangkan diri, di usia sepuhnya mungkin akan seperti Prof. Azali. Perjalanannya tenang-tenang saja, asik-asik saja. Karena semua sudah dihadapi dengan sangat bijaksana. Kita semua paham bahwa tidak ada satu detik pun dari perjalanan hidup kita yang bisa kita sebut saya sedang tidak diuji. Itu setiap detik itu ujian. Nah, setiap detik ujian ini tentunya akan kita pahami bahwa setiap detik kita dapat pahala, setiap detik diampuni dosa. Sepanjang kita pahami seperti apa yang dinyatakan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, hayatuna kulluha ibadatun. Hidup kami sepenuhnya ibadah. Nah, khusus nggak kita untuk beribadah ini? Sampai kita bisa zikir sepanjang hayat. Uzkurullaha dzikran katsira. Ini mendampingi ujian dengan itu. Tadi ada kalimat inna ma'al usri yusran. 2 kali disebut. Betul-betul kesulitan itu akan menghasilkan jalan keluar yang banyak. Satu kesulitan akan memberikan hikmah, ribuan hikmah, gitu kan. Kesulitannya satu, suami nakal, hikmahnya ibu jadi tahajud, ibu jadi saum Senin Kemis. Kan banyak istri yang rajin Senin Kemis gara-gara disakitin suami. Itu kalau nggak disakitin suami mungkin tidak akan pernah saum Senin Kemis gitu teh. Terus rajin sodako, rajin ke pengajian, ngobrol juga, wah tertib itu. Jadi satu masalah, satu ujian yang terasa pahit itu memberikan banyak sekali hikmah. Seperti itu. Dan mungkin juga kebaikannya, kadang-kadang ada teman juga yang bertanya, sebetulnya Allah menguji saya nggak sih? Aduh, eta wanian. Tapi memang banyak yang bertanya seperti itu. Termasuk mungkin juga Ustadz Ahub juga pernah bertanya pada dirinya sendiri, perasaan kok hidupnya asik-asik aja gitu ya. Padahal asik itu sendiri adalah ujian. Ya, itu ujian. Ujian innal hasan apa? Wa balawnahum bil hasanati wa sayyi'at. Allah menguji kita dengan kebaikan dan keburukan. Kemudian waladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah ciptakan mati dan hidup ya. Mati dan hidup itu sama-sama ujian.
Ya matinya dulu waktu di dalam rahim itu ujian bagi ibunya bagaimana membentuk apa? Menjaga kandungannya. Kemudian pas hidup yang bersangkutan juga mendapatkan ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kita yang paling ahsan, yang paling baik amalnya. Yang paling ahsan ini dalam versi saya, Masya Allah, yang paling cocok dengan keinginan Allah. Begini, ada dokter meminta kepada pasiennya, jangan makan ini, jangan makan ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Pasiennya karena sedang sakit, nurut dia sepanjang sakit. Setelah terasa agak sehat, itu dilupakan. Sehingga mudah lagi datang sakitnya kan itu. Sama Allah juga, kenapa dokter memberitahu jangan ini, harus ini, harus ini, itu ujian. Agar dia sehat. Allah juga memberikan ujian kepada kita, harus sholat, harus saum, sabar. Kalau ada yang ngejebian harus diverifikasi dulu itu teh memang betul-betul jebi atau cameh gitu kan. Nonton Kang Wongki. Atau dengan hulang wae Kang Wongki lah. Terus kemarin mungkin ya Ustadz Ustadz Saiful Hudaya juga sakit. Itu ujian. Saya yang tidak sakit juga ujian. Mampu nggak memanfaatkan kesehatan dengan sebaik-baiknya untuk zikir kepada Allah. Untuk terus ingat kepada Allah. Ada nggak sih eh, seorang pasangan ketika mendapati pasangan ini sangat baik, dia bersyukur kepada Allah dan tidak membuat dirinya menjadi manja kepada pasangannya. Bahkan ketika pasangannya meninggal, dia menjadi seorang yang tangguh untuk tetap beribadah baik kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir terus. Karena ada orang yang dimanjakan oleh keadaan jadi malah manja kan itu ya. Padahal kemanjaan itu juga ujian ya. Itu Pak Ibu semua ya, Pak Surasa. Setelah pensiun kok enak ya, diem gitu ya, PW enak di rumah diem. Padahal setelah itu adalah ujian untuk jalan-jalan Pak. Di atas usia 55 tahun jangan berhenti bergerak untuk terus berjalan, nanti kaku kakinya. Padahal hidup kita di masa tua itu tergantung sekali kepada kaki ya. Itu bergantung Kang Wongki ya. Kita harus meniru Prof. Azali itu. Prof. Azali itu naik tangga setiap pagi turun lagi, sore-sore naik lagi turun lagi gitu kan. Itu luar biasa itu. Ujian semuanya. Dan mudah-mudahan Kang Alex ya, kita sudah semakin berusia ya Kang Aus. Usia kita makin bertambah, Kang Aus tahun ini pensiun, Wilujeng. Oh, apa namanya? Kita semakin sering ingat kepada Allah ya di usia ini. Jadi saya mengajak ini kepada para sahabat yang pensiun-pensiun ini, nggak usah cari nafkah tambahan lah, Pak Surasa nggak usah. Sudah kurangi keinginan saja ya. Terus cari aja kegiatan-kegiatan gratis seperti jalan kaki, seperti itu. Kegiatan-kegiatan sangat menyehatkan untuk usia kita ini. Seperti itu. Jadi itu zikir. Jadi adakah olahraganya untuk zikir? Kalau olahraganya untuk zikir, suatu saat ditanya Ustaz Hasim, ini sehat. Alhamdulillah, abdi teh olahraga. Ciri bahwa olahraganya bukan zikir. Tapi ketika Ustaz Hasim ditanya, Ustaz Hasim, ini sehat ya nama. Alhamdulillah, Allah mengizinkan saya untuk sehat. Nah, jalan olahraganya zikir itu. Orang-orang yang berzikir jawabannya ke situ, tapi orang-orang yang tidak berzikir mah gagal ya dengan dirinya sendiri. Alhamdulillah, abdi teh tiasa dugi ka yuswa. Saya bisa sampai ke umur ini teh satu yang saya hindari, memakan pohon pete. Dilarang, saya tidak pernah memakan domba. Saya juga anti memakan sapi. Kalau gepuk mau, kalau sapi enggak, ada hirup kene berat. Terus ditataan gara-gara saya enggak ini, minumnya juga sehari saya 2 liter. Saya tidak lagi mengkonsumsi gula. Wah terus padahal semuanya atas izin Allah tadi kan. Ma'asobami musibati lebih biidnillah ya. Kecuali karena Allah mengizinkannya. Itu izin Allah semuanya. Masya Allah. Sadahum sudah mengingatkan kita, turun Ustaz. Ini luar biasa. Nah, sahabat rahimakumullah. Ujian kalau datang di dalam diri ya seperti itu, zikir ya ujiannya. Akankah kita berzikir? Tapi kalau ujian yang datangnya dari luar, itu yang paling dekat. Piring mual pakai truk, angin ti sapiring, angin ti piring sapadaringan, kan itu ya.
Non bahasa Indonesia itu. Piring tidak akan bersentuhan kecuali piring yang ada di rak yang sama. Itu. Semua mau pakai trok itu teh. Jeung piring tetangga mah. Artinya dengan siapa kita berbenturan pakai trok? Ya dengan sahabat serumah ya kan. Orang yang kita cintai. Karena itu saya sering mengajak, mari kita bangun lagi cinta yang sudah mulai pudar di usia 55 tahun ke atas. Nah ini, itu juga ujian tidak selalu saja membuat kita mengerutkan dahi, juga ujian bisa saja pada saat kita terbahak, tertawa. Ujian bisa saja pada saat kita duduk, juga bisa saat kita berdiri, dan kepada bapak-bapak yang sudah mulai pensiun, ini juga yang belum pensiun, yang masih muda-muda bersiap ya, karena kalian semua akan menghadapi hal yang sama seperti itu. Melangkahlah dengan kaki yang agak diangkat ke atas. Jadi langkah nanti harus lebih tinggi kakinya. Kenapa? Karena banyak kasus aki-aki titajong itu. Itu gara-gara apa? Gara-gara malas ngangkat kaki itu Alex. Kecuali memang di jalan yang rata, yang tidak ada hambatan ya. Korea mengangkat kaki tinggi itu, padahal ternyata teman saya yang terapis itu bagus sekali untuk kesehatan kita, mengangkat kaki yang agak tinggi itu juga ujian. Zikir ini Ustadz Aum, zikir aki-aki itu teh, melangkah tinggi dalam rangka merawat badan milik Allah supaya tom titajong itu tah. Karena Allah kita melangkah agak tinggi, mengangkat kaki agak tinggi gitu kan, seperti itu. Terus bahasa juga sudah mulai ya, sudah mulai dijaga. Jangan sampai ngundang-undang ujian lah ya, Pak. Surasa ini mentang-mentang udah pensiun, sombong sekali. Banyak bapak-bapak sombong yang udah pensiun ngomong sama istrinya, saya tuh sudah pensiun, nggak bisa apa-apa lagi. Wih, sombong sekali. Jangan, meskipun sudah pensiun, tetap aja optimis ya. Optimis bahwa insya Allah kamu akan dapat rezeki nafkah dari saya. Minimal kamu pasti, yang pasti kamu bakal dapat pahala dari saya yang sudah mulai sepuh. Seperti apa itu Pak pahalanya? Telgup aja suaminya, pencetan. Nah itu pahala, kan lumayan. Karena berbagi pahala itu banyak lagi. Nah ini, jadi saya melihat ujian ini tidak pernah berhenti meskipun 1 detik. Bahkan helaan nafas kita pun di dalamnya ada ujian. Itu yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, kepada mukminin. Kepada yang lain istidraj. Saya tidak mau mengatakan bahwa orang kafir itu dapat ujian, nggak mau. Ujian buat apa? Terus berarti setiap ujian yang kita dapatkan, Bu, itu ampunan dari Allah, Bu. Luar biasa kan? Sok. Bagaimana tidak, Sok? Sekarang Pak Supriyatna nih di Tangerang, berapa banyak dosa kita. Seandainya Pak Supriyatna tidak diuji oleh Allah di Tangerang, saya yakin Pak Supriyatna pada saat pulang, nanti di alam barzah Pak Supriyatna menangis, tidak mendapatkan ampunan. Ujian sama dengan magfirah kalau kita ikhlas menghadapinya. Saya ingat sekali bahasa yang kemarin saya ridho, yang sekarang saya jalani saya ikhlas, untuk besok insya Allah saya tawakal. Nah, itu trik menghadapi ujian dah. Yang kemarin sudah lewat, ridho sudah ridho. Suami ngaco mangga, istri ngaco kumadinya. Kemarin istri ngejebur di balong, ya alhamdulillah itu pas keluar jadi putuyung ke naon. Itu yang kemarin. Yang sekarang dihadapi kita ikhlas ya. Termasuk kita ikhlas di Zoom sekarang ini, Masya Allah. Ikhlas ketemu sahabat-sahabat semua di sini. Ada Pak David, ada Pak Rudi Samudra ini, ada Pak Ucu Supriyatna, ada Bu Lilis, Bu Win, Kang Syahrul, Bu Neti, semua hadir di sini, Masya Allah. Banyak sekali. Saya ikhlas dengan semua kehadiran sahabat di sini. Dan besok saya tawakal. Mudah-mudahan acara Zoom ini ya, Ersyad ya, kita sama-sama, saya, Muhammad Ersyad, juga Fadli Mutakin, yang kita sama siang acara ini bertiga, bisa terus menjalankannya, karena siapa tahu ya, Bu Yati Heryati tidak sempat mencari ilmu, di sini tempatnya paling tidak menuntaskan kewajiban, meskipun barihuai, mangga Bu Yanti. Misalnya Pak Faisal tidak sempat, atau karena memang Bu Marlina Amri juga tidak sempat pergi ke majelis. Saya hanya berharap kepada Allah ketika saya podcast, bagikan semua link ini kepada semua sahabat di kontak,
Ya Allah, jadikan ini penuntas kewajiban mencari ilmu sahabat-sahabat saya dan saya di ruangan Zoom ini. Jangan kau biarkan kami mendapatkan dosa karena kami tidak sempat mencari ilmu minggu ini. Seperti itu Bu Amelia. Kenapa? Karena ya ya tuh buat saya dan buat kita mungkin tidak ada kesempatan yang paling sederhana ini yang akan kita sia-siakan karena ini kesempatan yang Allah berikan. Dan kebetulan mungkin lancar-lancar aja lah, relatif 3 tahun dan kondisi seperti ini mau Ustaz Ahum lancar ini. Memfasilitasi siapa? Mungkin Bu Iva yang rajin sih, Bu Iva ke pengajian, tapi mulai-mulai misalnya ya di pengajian tunduh kan tidak bisa ngagoler di najumapan biasa. Beri ngagoler dan gelas sekedap itu seperti itu. Jadi ini kesempatan yang sengaja mungkin ya saya dan anak-anak di rumah, saya memohon kepada anak-anak juga dan mereka rela ikhlas ridho untuk bapaknya mencari ilmu. Dan Ustaz Ahum, terima kasih ilmunya. Mudah-mudahan saya semakin jelas menapaki jalan ke depan menuju ke tempat Israel mencabut nyawa saya nanti. eh Apa namanya? Kita tidak belok-belok ke jalan yang lain tapi lurus menuju Allah ya, Bu Siti Atisa. Lurus menuju Allah, Bu Rahma, sampai husnul khatimah. Da keeng atuh Kang Bongki. Bagaimana tidak untuk urusan harta saja yang setiap hari kita geluti. Ini ujian harta, ini ujian harta. Ya Allah. 1 sen akan ditanyakan oleh Allah. Dipakai naon, dipakai naon. Gitu. Sampai ada pikiran mana ya kalau saya habisin sekarang. Terus sudah gitu-gitu ya udah saya bagiin aja lah. Saya habisin semua sekarang ke Allah gitu kan. Terus muncul godaan setan, nanti nggak tahu godaan setan, nggak tahu pemberitahuan. Emang kamu mau mati besok itu? Kumahamun panjang umur terus bekal itu teh terus yang deg di sini tuh bulit itu ujian Bu Emma. Abisin jangan, abisin jangan, abisin jangan gitu kan. Sudahlah. Yang jelas semua akan kita manfaatkan. Semua yang ada di tempat kita kita manfaatkan karena kita punya kelereng itu ujian. Kita punya kunci pintu itu ujian. Kita ada jendela itu ujian, semua ujian. Akankah semua itu memberikan kesaksian di hadapan Allah nanti pada saat kita pulang? Kata jendela, alhamdulillah setiap subuh saya dibuka untuk memberikan udara segar kepada seisi rumah. Sehingga seisi rumah bisa beribadah pada saat pagi dengan baik. Kan itu ya. Terus kata ikan koi yang ada di rumah, Prof, ngendog deh ikan koina bagi-bagilah. Di Prof Azal ini ikan koi banyak sekali. Itu waktu itu saya belajar bagaimana menetaskan telur ikan. Sahur Pak Prof Azali teh per anaknya tapi anak terus itu telur jatuh keringkan dulu, setelah kering baru masukkan lagi dia menetas cina gitu. Saya coba juga, iya betul. Tapi predatornya di tempat saya banyak. Itu juga ujian, masya Allah. Jadi tidak akan ada satupun yang ada yang mampir dalam kehidupan kita yang tidak membuat mendapatkan pahala. So, risikonya Ustaz Ahum ada 3 ya. Kalau tidak dapat pahala, 0. Kalau tidak 0, minus kan ya. Kalau tidak plus, 0 minus pasti itu teh. Saya tidak mau yang minus 0 juga diusahakan tidak, karena 0 ini risikonya neraka juga, meskipun hanya dalam bentuk pencucian. Kalau yang minus itu abadi. Nah, yang plus ini yang kita harapkan. Ya, mudah-mudahan sahabat semua bisa mendapatkan hikmah besar dari Al Ustadz. Hatur nuhun Ustadz, ini Ustadz Ahmad Humaydi, doktor yang sekarang mengajar di Institut Agama Islam Persatuan Islam. Mudah-mudahan semakin baik, semakin banyak mahasiswanya, dan kiprah yang luar biasa dari para asatidzah, bahkan waraknya juga insya Allah di sini hadir tadi wakil rektornya Ibu Imas Karyamah, itu juga apa namanya memberikan kiprah di dunia al-Islam ini, memberikan kontribusi menghadirkan banyak ulama, mudah-mudahan ya insya Allah. Seperti itu Ustadz Ahmad Humaydi ini dari Kerawang ya tadi ya, dari Kerawang, dari sebuah desa yang tidak ada listrik di dalamnya. Ngaku sih ya, pakai sih ya, ngaku bener ya, betul lah. Pokoknya poek datang ke Garut meni asa pangcang sadunya hari tete dan luar biasa. Terus suasana terang itu dimanfaatkan oleh Ustaz untuk belajar dan mendapatkan ilmu yang luar biasa sampai
sudah doktor, insya Allah tidak lama lagi mungkin, karena institut kita ini butuh profesor. Mudah-mudahan Ustadz hadir duluan menjadi guru besar di situ. Hadirin, itu saja. Terima kasih atas peran sertanya. Mudah-mudahan kita dapat pahala, dan mudah-mudahan kegiatan kita pada setiap Sabtu ini juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم